Terus, Dok, kalau shift malam gimana? Ini pertanyaan netizen yang paling sering. Ya resikomu, bro. Ya kan saya tidak bisa meminta Anda resign. Ya sama seperti saya dokter ketika dulu saya jaga di GD, saya malam, saya nggak bisa tiba-tiba saya resign, nggak bisa. Anda memilih bekerja shift malam, Anda tahu resikonya. Yo kawan-kawan semua, kembali lagi di edukasi kesehatan tidak beng. Sebenarnya saya udah mager buat video ini, tapi saya buat video ini karena terlalu banyak komentar netizen yang bertanya di podcast PWK dan Bides mengenai yang namanya begadang. Jadi seperti kalian tahu, banyak yang tanya begadang itu apa sih, Dok? Kalau saya tidur jam segini itu banyak begadang nggak? Kata intinya gini bro, begadang itu nggak tidur. Ya, begadang dan kurang tidur itu dua hal berbeda. Begadang itu nggak tidur. Jadi kamu semalaman suntuk tuh ya gak tidur, ya. Sedangkan kalau kurang tidur, artinya jam tidurmu tuh tidak berkualitas atau kurang dari cukup. Dua-duanya memiliki eskalasi dan resiko yang sangat panjang dan sangat besar jika dilakukan terus-menerus. Apa maksudnya, Dok, ketika di podcast PWK kamu bilang namanya kita gunakan jatah voucher begadang? Jadi maksudnya gini, tubuh kita di saat malam itu mayoritas melakukan recovery dan beristirahat. Oke, jadi otak kita tuh otonom, jantung kita tuh otonom, pencernaan kita tuh otonom. Beda sama dengan otot. Tangan kanan gerak. Ya. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita tuh melakukan recovery. Contoh, Anda kan seharian pasti menggunakan otot-otot Anda untuk bergerak. Ya kan? Nah, di saat malam, otot-otot tersebut serabutnya itu diperbarui. Seperti saat Anda nge-gym atau ada yang namanya angkat beban. Ketika Anda angkat beban, Anda latihan sampai RPE-nya nyaris gagal, terus Anda suplai protein. Nah, serabut-serabut otot Anda itu akan menebal dibangun saat tidur. Nah, makanya banyak influencer gym ternama yang mengatakan komponen terpenting salah satu yang sering di-skip itu adalah rest alias tidur. Kalau tidurnya nggak maksimal, ya otomatis ototnya nggak akan recovery maksimal. Nah, bayangkan Anda tuh nggak tidur sama sekali, ya dengan alasan Anda begadang. Terus Anda mengganti jam tidur tersebut saat siang, bisa tidak? Jadi ketika Anda siang, terus Anda mengatakan, bisa nggak kita menipu tubuh? Saya tidur siap, Dok, tapi saya kondisikan gelap. Enggak, tubuh itu nggak goblok ya. Tubuh itu nggak goblok, sel tubuh kita tuh pintar. Tahu gitu, tahu namanya jam biologis kita. Ya tapi kan sirkadian orang beda-beda. Jangan dikait-kaitin. Intinya ketika malam, kita tuh sudah memang jatahnya sel tubuh kita tuh rehab dan recovery. Ya, clear dari situ. Dan mau Anda mengganti jam tidur tersebut di saat pagi, siang, sore, tidak akan pernah bisa menggantikan jam tidur saat malam dan tidak bisa menyuruh sel kalian untuk ayo recovery, nggak bisa. Lah terus gunanya tidur siang apa? Power nap 1 jam sampai 2 jam untuk mengistirahatkan otak karena tingkat kelelahan yang berlebih. Bahkan ketika otak Anda kekurangan oksigen, Anda juga akan mengantuk. Somnolen kalau kita bilang. Ya. Jadi, terus Dok, kalau shift malam gimana? Ini pertanyaan netizen yang paling sering. Ya resikomu, bro. Ya kan saya tidak bisa meminta Anda resign. Ya sama seperti saya dokter ketika dulu saya jaga di GD, saya malam, saya nggak bisa tiba-tiba saya resign, nggak bisa. Anda memilih bekerja shift malam, Anda tahu resikonya. Jadi saya asumsikan tugas dokter di sini adalah edukasi. Bahwa begadang atau tidak tidur sama sekali itu nggak bagus buat masa tua. Jadi ketika Anda memutuskan kerja shift malam, Anda udah tahu resiko yang Anda jalankan demi uang. Ya nggak apa-apa, dan itu nggak salah juga. Tugas dokter itu mengedukasi, bukan memaksa. Jadi Anda tahu kalau shift malam tipsnya apa, Dok? Nggak ada. Ada yang mencari tahu tipsnya sendiri. Saya tidak bisa kasih tipsnya. Itu kenapa? Ya karena saya tahu. Ya istirahat aja sebisa mungkin. Atau nyolong-nyolong tidur ketika malam. Gitu. Terus berikutnya, gimana kalau saya susah tidur atau mengalami gangguan tidur? Ya, ada ke dokter saraf. Ya, di bagian tidur. Ada dokter saraf, itu mengurus di bagian tidur. Karena itu gangguan tidur itu terjadi beneran di otak, beneran. Itu dan akan sangat mengganggu sekali. Anda konsul ke dokter saraf. Dok, apa sih salah satu faktor di zaman sekarang yang membuat kita susah tidur, main HP? Ya, intake cahaya seperti ini dari gadget ke mata itu akan ngebuat kita tuh sulit berkonsentrasi untuk tidur. Ya,
Terus kedua, tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi terlalu banyak mikir sehingga kalian susah tidur, berat, susah memulai tidur. Nah, di dalam tidur komponennya tuh banyak, ada rapid eye movement, ada deep sleep. Yang diperkualitas tuh deep sleep. Nah, kalau kalian tidurnya, dok saya mau nabung tidur, saya kemarin begadang, jadi saya tidurnya 14 jam. Gak ada efektifnya. Kenapa? Karena ketika tidur, kalian tuh gak ada intake cairan sama sekali. Kalau kalian tidur lebih dari 7 atau 8 jam, yang terjadi adalah tubuh kalian dehidrasi. Karena ketika kalian tidur, cairan tubuh kalian juga menguap. Jadi kalian bangun-bangun tuh lemas atau hipersomnia. Jadi tidur itu secukupnya, bukan kurang, bukan lebih. Dan semakin kita tua, jam tidur kita tuh semakin singkat. Pada waktu kecil 9 jam, bayi 8 jam, 7 jam, 8 jam, sampai pas tua umur 50 tahun itu cuma 5 jam. Bahkan pada lansia yang lebih gangguan tidur, bisa nggak tidur sama sekali karena dia nggak bisa mulai tidur. Itu urusannya dokter saraf dan SP geriatri. Itu alasan kenapa alkohol itu selalu notice 21++. Karena alkohol itu mempengaruhi alam bawah sadar, terutama otak. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara bijak. Dan kalau intoksikasi bisa bahaya. Dan kalau kami meminum obat-obatan tidur atau relaksan gimana? Bahaya. Karena itu obat keras, obat merah yang harus dengan dalam pengawasan dokter. Saya mau tidur dok, terus saya beli obat X, nggak boleh. Kalau antimo gimana dok? Nah, itu kan obat warung dan itu sudah biru. Itu pun kalau pakai berlebihan juga nggak bagus. Jadi kalau Anda gangguan tidur sudah berhari-hari ke dokter saran. Ya, itu buat teman-teman sekalian. Nah, dok kalau dokter nonton bola gimana? Nah, itu yang saya bilang namanya voucher begadang. Kita tahu resikonya kalau kita begadang, maka gunakan begadang itu untuk yang bermanfaat. Salah satunya nonton bola. Sekian. Edukasi ini.